Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak muda, hari ini kita akan melihat dan belajar dari firman Tuhan, bagaimana menjadi anak muda yang oke. Anak muda yang oke dari sudut pandang Tuhan, dan juga anak muda yang oke yang bisa eksis di dunia ini. Ayat Alkitab kita yang kita ambil kali ini adalah dari Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Firman Tuhan ini mengandung kondisi pada saat masih muda dengan suasana senang, sukacita, tapi yang bisa juga membawa kepada pengadilan apabila pada masa muda ini para pemuda menuruti keinginan sendiri, keinginan hatinya dan keinginan matanya. Di sini ada sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah tindakan yang dilakukan pada masa muda. Akibatnya apa? Akibatnya adalah pengadilan Allah. Jadi ada sesuatu yang dilakukan yang memiliki konsekuensi pengadilan. Pengadilan Allah lagi. Nah, apa itu masa muda? Masa muda memiliki pengertian. Kalau kita menggunakan statistik pemerintahan, hal ini terkait dengan masalah usia. PBB menggunakan kriteria usia 15-24 tahun. Itu adalah masa muda atau pemuda. Dan ada badan PBB yang lain yang menyebutkan usia batasannya dari 15 sampai 32 atau 15 sampai 34. Nah, secara pemerintahan ada pada masa ini anak-anak muda sudah bisa memiliki KTP, memiliki SIM, bisa ikut pemilu, bahkan bisa menikah. Ya, ada peraturan undang-undang ya yang menyaratkan boleh menikah pada usia tertentu. Dan yang terbaru misalnya boleh menikah pada usia 21 tahun. Ya, KTP 17 tahun, SIM 17 tahun, pemilu juga 17 tahun. Nah, ada pengertian yang lain dari sisi sosial dan psikologi. Masa muda adalah periode transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, atau transisi dari masa bergantung kepada orang lain menuju kepada kemandirian. Dan kegiatan pada masa ini itu sekolah, kemudian bekerja, dan kemudian bisa berkeluarga. Pengkhotbah 11 ayat 9 juga menunjukkan ada kecenderungan anak muda. Kecenderungan anak muda itu mengejar kesenangan indrawi. Kemudian anak muda juga tidak suka dengan aturan atau peringatan. Jika ada aturan atau peringatan, itu dianggap sebagai pengekangan, pembatasan. Seringkali begitulah anak muda, tidak suka dengan adanya peraturan seperti itu. Dan kemudian anak muda bisa
melakukan tindakan tanpa pertimbangan yang matang, memenuhi semua keinginan mata atau keinginan hati, dan melalui semua itu anak muda membeli kesenangan dengan harga yang terlalu mahal apabila dilakukan dengan nafsu atau kebodohan yang penuh dengan dosa. Dan inilah yang kemudian membawa akibat bahwa Tuhan akan membawa ke pengadilan. Pengadilan ini bukan hanya nanti pada saat sudah meninggal, tapi itu sudah bisa juga dirasakan sekarang ini di dunia ini. Jadi ketika anak muda mengambil tindakan tanpa pertimbangan yang matang, kemudian misalnya terkait dengan masalah hukum, maka dia harus masuk ke dalam pengadilan di dunia ini dan bisa juga mendapatkan akibat di penjara sekian tahun. Nah, itu juga pengadilan nanti di akhirat. Apa yang dilakukan di sini mengaruhi apa yang akan terjadi di dunia setelah kita dipanggil Tuhan nanti. Nah, sekarang jadi mana? Sekarang bagaimana kita bisa menjadi oke? Nah, setidaknya ada 3 faktor yang membuat anak muda Kristen bisa menjadi oke. Faktor yang pertama adalah cara hidup. Faktor yang kedua adalah pribadi yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah usaha kita. Kita melihat yang pertama, anak muda Kristen yang oke. Cara hidupnya. Cara hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu memiliki relasi dengan Tuhan, tetapi juga memiliki relasi dengan sesama. Ini yang penting, karena seringkali anak muda Kristen bahkan meninggalkan gereja, tidak suka dengan kegiatan-kegiatan rohani, tidak memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Nah, ini yang tidak diharapkan. Supaya menjadi oke, harus kita punya relasi dengan Tuhan. Nah, relasi dengan Tuhan itu dalam bentuk apa? Kita takut kepada Tuhan senantiasa, mengikuti perintah Tuhan, hidup dengan caranya Tuhan. Yang diharapkan bagi kita anak-anak muda adalah bagaimana kita mengingat pencipta kita pada masa muda kita. Pengkhotbah 12 ayat 1. Yang berikutnya, relasi kita dengan sesama. Matius 22 ayat 39 mengatakan, kasihilah sama manusia seperti dirimu. Inilah yang diharapkan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, seharusnya kita semakin dekat dengan sesama kita. Relasi kita yang benar dengan Tuhan itu terwujud atau termanifestasi di dalam relasi kita dengan sesama kita. Nah, di antara semua itu ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh anak-anak muda, yaitu bagaimana kita berkomunikasi atau berrelasi dengan orang tua. Orang tua ini berada dalam posisi sentral di antara relasi teman-teman anak muda, relasi anak muda dengan Tuhan, dan relasi anak muda dengan sesamanya. Nah, komunikasi ini sering menjadi masalah antara orang tua dengan anak-anak. Misalnya, yang seringkali terjadi, orang tua tidak memahami bahasa anak-anak, istilah-istilah yang dipakai anak-anak. Orang tua tidak memahami tingkah laku anak-anak atau apa yang dilakukan oleh anak-anak muda.
juga orang tua mengalami penurunan fisik. Misalnya mata sudah menjadi kabur, telinga sudah menjadi tidak tajam lagi mendengar, dan ini seringkali juga menjadi sumber masalah sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik. Nah, di sisi anak-anak seringkali tidak memahami pikiran orang tua. Mengapa sih harus begini? Mengapa sih harus begitu? Kan saya udah besar, saya bisa menentukan sendiri. Nah, ini seringkali tidak difahami oleh anak-anak bahwa ada pertimbangan lain yang disampaikan oleh orang tua. Nah, seringkali juga anak-anak tidak mau mematuhi perintah dan nasihat orang tua. Nah, ini yang merupakan sumber yang memungkinkan komunikasi tidak berjalan dengan baik di antara sisi anak-anak dan sisi orang tua. Yang diharapkan Tuhan kepada anak-anak muda ini adalah supaya kita menghormati orang tua. Menghormati orang tua ini menjadi syarat untuk kita diberkati Tuhan, untuk kita aman dalam dunia ini, dan kita berbahagia, bahkan panjang umur kita. Nah, sikap yang diharapkan kepada orang tua adalah mengasihi. Apa unsurnya mengasihi? Unsur mengasihi yaitu hormat, taat, kita mau menerima nasihat orang tua, kita menolong orang tua, kita mendoakan orang tua, dan juga kita berkomunikasi. Nah, jangan sampai kita juga menjadi tinggal dalam rumah hotel. Apa maksudnya? Ketika sudah pulang dari kegiatan masing-masing masuk ke kamar dan tidak ada komunikasi dengan orang tua atau dengan saudara-saudara yang lain. Nah, yang berikutnya, anak muda Kristen yang oke itu bisa terwujud berdasarkan pribadi yang berpengaruh dalam hidup kita. Nah, setidaknya ada 3 pribadi yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah sahabat. Tuhan memampukan kita untuk melakukan kegiatan kita. Tuhan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik. Tuhan menolong kita dalam kondisi-kondisi sulit, dan Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa berhasil dalam kegiatan kita. Janji Tuhan ada pada kita, diberikan kepada kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah janji Tuhan buat kita, yang tadinya diberikan kepada bangsa Israel ketika ada di dalam pembuangan di Babel, tapi kita sebagai orang Israel rohani, kita bisa juga mengamini janji ini buat kita. Namun janji ini tidak otomatis akan menjadi bagian dari kita kalau kita tidak mau melakukan bagian kita. Yang kedua adalah orang tua. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga menyiapkan kita untuk mampu menghadapi kehidupan dunia ini. Keluarga membangun kita, membangun karakter kita, membangun kompetensi kita. Keluarga juga melatih kita melakukan hal-hal praktis, melakukan pekerjaan di rumah, melatih untuk memiliki karakter yang baik. Keluarga juga menolong kita ketika kita mengalami kesulitan. Begitu juga keluarga menghibur kita. Yang ketiga adalah sahabat. Masa muda adalah masa berteman. Masa muda adalah masa ketika kita memiliki sahabat-sahabat. Yang perlu kita ketahui adalah sahabat itu
harusnya orang seperti apa? Orang yang mau menjadi dewasa bersama-sama dengan kita, bukan mengajak kita untuk kolokan, mengajak kita untuk tidak dewasa dalam banyak hal. Dewasa ini bisa juga berarti dewasa secara psikologis, dewasa juga secara pengetahuan atau sekolah. Jadi sahabat itu mendorong kita untuk menjadi dewasa, bersama-sama menjadi dewasa. Yang berikutnya, sahabat juga menjadi baik bersama-sama dengan kita. Nah, kalau ada sahabat yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik, itu berarti bukan sahabat yang sesungguhnya. Karena sahabat selalu ingin supaya kita bisa hidup atau menjadi baik, mendorong kita untuk menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Yang berikutnya juga sahabat menjadi berkat, atau kita bersama-sama dengan sahabat kita menjadi berkat bersama-sama. Hidup kita yang diberkati Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, memberikan berkat bagi orang lain, dan sahabat bisa saling mendorong dan melakukan ini bersama-sama. Itulah peran sahabat bagi kita. Alkitab mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat 24. Nah, inilah unsur sahabat yang menjadi pendorong kita untuk menjadi lebih baik, bahkan untuk menjadi yang terbaik. Yang ketiga adalah usaha kita. Anak muda Kristen yang oke, berdasarkan usaha kita. Yang pertama, kita harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ini yang harus kita ingat, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, talenta untuk kita diminta melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan itu adalah yang disebut sebagai melakukan yang terbaik. Untuk manusia saja kita melakukan yang terbaik, apalagi untuk Tuhan. Yang berikutnya, kita tidak malas. Orang malas pasti tidak diberkati Tuhan. Alkitab mencatat orang malas pasti akan berakibat kepada kemiskinan. Yang berikutnya, kita harus berusaha sekuat tenaga. Apapun yang ditugaskan kepada kita, apapun yang menjadi tugas kita, kita melakukan yang sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga kita. Jadi itulah anak muda Kristen supaya menjadi oke. Kita baca sekali lagi firman Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengkhotbah 11 ayat 9. Mari anak muda, nikmati masa mudamu, bersukacitalah dalam masa mudamu, tapi gunakanlah secara bertanggung jawab. Jangan sampai kita hanya mengikuti keinginan hati kita sendiri, pandangan mata kita sendiri. Kita punya pertimbangan yang matang untuk bertindak, supaya kita tidak masuk ke dalam pengadilan yang menimbulkan penghukuman bagi kita atau konsekuensi yang kita lakukan sebagai akibat dari tindakan yang kita lakukan. Jangan sampai kenikmatan sesaat, jangan sampai kesukaan sesaat, kesenangan sesaat harus kita bayar dengan konsekuensi kita sepanjang umur kita. Terpujilah nama Kristus.